semuanya, perkenalkan saya Yoel William Abraham. Dan saya, Monica Gede Dewita Ekaristi. Di video kali ini, kami akan menampilkan dan membandingkan kontribusi 4 perusahaan yang bergerak dalam sektor infrastruktur di Indonesia dalam mewujudkan SDGs ke-7, 9, dan 17. Selamat menyaksikan! Latar belakang. Dalam satu dekade belakangan ini, dunia dihadapkan dengan berbagai permasalahan, baik itu dari sektor sosial, lingkungan hidup, dan juga ekonomi. Oleh sebab itu, pada tahun 2015, seluruh negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa sepakat untuk meresmikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan dicapai pada tahun 2030 mendatang untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas lebih dalam mengenai SDGs ke-7, 9, dan 17, yang merupakan 3 dari 5 topik hangat yang sedang dan akan dibahas dalam agenda global PBB dan juga akan diikutsertakan dalam VNR pada tahun 2023, yang nantinya ketiga SDGs ini akan diterjemahkan ke dalam beberapa standar GRI untuk melihat dan membandingkan perilaku perusahaan-perusahaan di Indonesia berdasarkan perspektif VNR 2023. Berikut adalah profil dari keempat perusahaan tersebut. Dan berikut adalah penjelasan dari variabel-variabel yang akan kami gunakan. Analisis. Berdasarkan tabel di atas terkait dengan GRI 102-5 yang membahas mengenai pengungkapan umum, dapat kita lihat bahwa dalam 3 tahun terakhir, keempat perusahaan telah memberikan laporan terkait dengan sifat kepemilikan dan bentuk hukum. Dan dari penjabaran tersebut, dapat kita lihat bahwa keempat perusahaan tersebut telah berkontribusi dalam mendukung beberapa target yang ada dalam SDG 9, yaitu mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan, serta secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto. Berdasarkan tabel di atas terkait dengan GRI 102-6 yang membahas pengungkapan umum, dapat kita lihat bahwa dalam 3 tahun terakhir, keempat perusahaan telah memberikan laporan terkait dengan lokasi geografis tempat produk dan jasa ditawarkan. Dan dari penjabaran tersebut, kita dapat melihat bahwa keempat perusahaan tersebut berkontribusi dalam mendukung beberapa target yang ada dalam SDG 9, yaitu meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto. Berdasarkan tabel di atas terkait dengan GRI 102-7 yang membahas mengenai pengungkapan umum, dapat kita lihat bahwa dalam 3 tahun terakhir, keempat perusahaan telah memberikan laporan terkait dengan sektor yang dilayani. Dan dari penjabaran tersebut, kita dapat melihat bahwa keempat perusahaan tersebut telah berkontribusi dalam mendukung beberapa target yang ada dalam SDG 9, yaitu mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto. Berdasarkan grafik di atas terkait dengan GRI 102-7 dan 102-8 yang membahas terkait dengan pengungkapan umum, dapat kita lihat bahwa dalam 3 tahun terakhir, keempat perusahaan tersebut mengalami fluktuasi dalam total karyawan. Dan dari penjabaran grafik tersebut, kita juga dapat melihat bahwa keempat perusahaan sudah cukup berkontribusi dalam mendukung beberapa target yang ada dalam SDG 9, yaitu meningkatkan proporsi industri dalam lapangan pekerjaan. Berdasarkan grafik di atas terkait dengan GRI 201-1-A-I yang membahas mengenai nilai ekonomi langsung yang dihasilkan, dapat kita lihat bahwa mayoritas perusahaan yang kami bahas dalam penelitian ini mengalami fluktuasi dalam perolehan nilai ekonomi langsung mereka dalam 3 tahun terakhir. Lalu selanjutnya mengenai grafik yang terkait dengan GRI 201-1-A-II yang membahas mengenai nilai ekonomi yang disimpan, dapat kita lihat bahwa mayoritas perusahaan yang kami bahas dalam penelitian kami ini mengalami fluktuasi dalam perolehan nilai ekonomi yang disimpan dalam 3 tahun terakhir. Lalu berdasarkan grafik tersebut, kita juga bisa melihat bahwa 4 perusahaan tersebut sudah turut berkontribusi dalam mewujudkan beberapa target terkait yang ada di dalam SDG ke-9. Berdasarkan grafik di atas terkait dengan GRI 302-1-A-I yang membahas mengenai konsumsi bahan bakar total dalam organisasi dari sumber data terbarukan, dapat kita lihat bahwa mayoritas perusahaan yang kami bahas dalam penelitian kami ini Sudah berusaha mengurangi konsumsi bahan bakar tak terbarukan dan mendukung SDGs ke-7. Berdasarkan tabel data terkait GRI 302-3-A, dapat kita lihat bahwa mayoritas perusahaan memiliki rasio intensitas penggunaan energi, dan berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa mayoritas perusahaan sudah ikut terlibat menyukseskan SDGs ke-7. Pada tabel data terkait GRI 405-2-A-1 dan 405-2-A-2 dapat kita lihat bahwa hanya PT Jasa Marga dan PT Semen Indonesia yang memiliki rasio gaji pokok dan Remunerasi baik untuk karyawan tetap ataupun kontrak. Dan dari fakta tersebut dapat kita simpulkan bahwa hanya 2 dari 4 perusahaan tersebut yang ikut serta dalam mendukung SDGs ke-17. Berikut adalah kesimpulan kami.